Kenapa? Karena Aceh hari ini adalah negeri yang salah urus. Karena diurus oleh orang-orang yang tidak paham dengan urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah kita lupakan ucapan selawat buat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir zaman, kata Rasul, sebelum dunia kiamat, bumi ini akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Tanah Arab yang subur dan negeri-negeri yang penghuninya umat Islam disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemakmuran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda Allah sayang dengan umat Islam. Coba kita lihat. Di Indonesia, gas terbesar di dunia ditemukan malah di Aceh. Tapi jangan bisa berharap orang Aceh bisa menikmatinya. Kita lihat berapa puluh tahun gas dan minyak bumi dikuras di PT Arun. Tapi apa kebahagiaan yang dirasakan oleh orang Aceh? Dana otonomi khusus yang diberikan kepada rakyat Aceh, triliun. Tapi apa kemakmuran yang dirasakan oleh rakyat hari ini? Justru seiring dengan dana yang banyak, dana otonomi khusus yang banyak, Aceh malah mendapat predikat termiskin di Sumatera, malah ranking 5 untuk Indonesia. Kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena Aceh hari ini adalah negeri yang salah urus. Karena diurus oleh orang-orang yang tidak paham dengan urusan. Maka inilah yang terjadi hari ini. Nah, kemudian selanjutnya sehubungan dengan tambang-tambang emas, tambang nikel, tambang minyak, tambang gas, batu bara, dan semuanya hasil bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Ini hadis dari Ibnu Umar, bahwa satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Bani Sulaim. Bani Sulaim itu membawa kepingan-kepingan emas kepada Rasulullah SAW. Lalu diserahkan sama Rasul, wahai Rasulullah, ini adalah zakat. Inilah zakat yang pertama yang dikeluarkan oleh Bani Sulaim, yang berada pada kawasan atau areal umat Islam. Jadi Rasulullah SAW menerimanya, dan Rasulullah memberikan jawaban bahwa di akhir zaman nanti banyak tambang-tambang yang dibongkar di mana-mana. Dan terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di Aceh, tambang emas lagi dikeruk besar-besaran hari ini di daerah Aceh Pidi, di Tangsi ke atas sana, di Melabuh lagi. Saya dengar kabar di daerah Takengon juga ada. Nah, kemudian kita lihat kalau di tempat lain di Indonesia, di Kalimantan, di Sulawesi, itu ada tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, ada minyak, ada bumi, bermacam hasil bumi di seluruh Indonesia yang ditemukan. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tambang-tambang yang bernilai triliun itu dikuasai oleh orang-orang jahat. Benarkah? 15 abad yang lalu Rasulullah mengatakan seperti ini. Jadi fakta hari ini seperti itu. Jadi hasil bumi yang ada di negeri ini, di negeri kaum muslimin,
di negeri yang jumlah umat Islam banyak, yang diberikan kemakmuran oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah supaya kita bisa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dikeruk, diambil oleh para penjahat. Hampir semua negara Islam diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita diberikan oleh Allah negeri yang kaya raya dengan segala macam hasil bumi. Jadi fakta hari ini, kalau di Indonesia, orang-orang yang bermata sipit diangkut berkapal-kapal ke Indonesia sebagai tenaga kerja. Padahal orang kita juga tidak ada pekerjaan. Tapi inilah sebuah realita, inilah sebuah fakta sebagai pertanda bahwa dunia semakin dekat dengan kiamat. Tapi kita sebagai umat Islam tidak pasrah dengan kondisi yang seperti ini. Kita harus berusaha untuk bisa bangkit. Maka Allah telah ingatkan bahwa bagaimana umat Islam itu bangkit. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar manakala dia berada dalam kesempitan. Wa yadzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dengan jalan yang tidak diduga-duga. Jadi apa yang kita tunggu lagi sekarang ini? Rezeki kita susah. Untuk makan susah. Untuk beli pakaian susah. Anak-anak sekolah susah. Semuanya kita berada dalam kesusahan. Kalau enggak, mana mungkin predikat miskin ada di Aceh. Kalaupun kita tidak punya keterampilan lain, marilah kita membuat pendekatan dengan Allah. Karena Allah sudah janji, orang yang bertakwa, imannya bagus, akhlaknya bagus, kepribadian bagus, ketaatannya kepada Allah, Allah akan mudahkan segala macam urusan. Dan Allah tidak berikan kesulitan terus menerus. Innama al usri yusra, fa innama al usri yusra. Hari ini kita sulit, besok kita bangkit menuju kepada sebuah kemakmuran. Jadi mudah-mudahan agama jangan dilupakan, sunnah Rasul jangan diabaikan, Al-Quran menjadikan bacaan wajib. Mudah-mudahan semua kesulitan hari ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.